Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil jawad, ar-rahmanir rahim bil adad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu bis samai ahmad wa fil ardi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil tamad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجعلنا في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, masih dalam kajian hadis yang ke-6 dalam kitab Mawa'idul Usuliyah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa dulu ada seorang Arabi datang kepada baginda Nabi kita dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau pernah bersabda, minal Jum'at ila Jum'at, minal sholat ila sholat, kafaratun lima bainahunna, liman ijtanabal kabair." Kata Arab Dusun, kata Arab Badui berkata kepada Rasulullah, apakah benar engkau pernah bersabda, dari Jumat kepada Jumat, dari sembahyang satu ke sembahyang yang lain, itu menjadi penebus dosa di antaranya, lima bainahunna, di antara keduanya. Bagi siapa lima ijtanabal kabair, bagi orang yang bisa menjauhi dosa besar. Apa jika baginda Nabi kita? Kata Rasulullah, "Qala benar, aku pernah bersabda demikian." Wazada, dan Nabi menambahkan lagi, "Al-ghuslu yauma Jum'at kafara." Mandi di hari Jumat pun itu menebus segala dosa-dosa. Lalu beliau tambahkan lagi, "Wala masyu ila Jum'at kafara." Wala masyu ila Jum'at kafara. Wa kullu qadamin laha ka'amali mi'atai sana. Jadi penutup hadis ini Nabi katakan, wal masyu ila Jum'ah, berjalan menuju sembahyang Jumat, kafaratun, juga penebus dosa. Jadi kita berjalan menuju sembahyang Jumat itu merupakan penebus dosa. Wa kullu qadamin laha, dan setiap satu langkah daripada seseorang tadi menuju sembahyang Jumat, ka'amali mi'atai sana, sama seperti beribadah 200 tahun. 200 tahun. Selangkah kita menuju sembahyang Jumat itu sama beribadah 200 tahun. Ka'amali mi'atai sana, seperti beribadah 200 tahun selangkahnya. Kalau beberapa langkah, berapa ratus tahun ibadahnya. Ini riwayat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Namun ada pula riwayat daripada Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ahmad, yang mengatakan seperti beramal ibadah 1 tahun. Ini kan 200 tahun. Ada yang mengatakan 100 tahun.
yang mengatakan ibadah 20 tahun di atas sana. Tapi meskipun riwayat Abu Daud, riwayat Imam Nasai, Imam Ahmad yang mengatakan separuhnya, namun ditambah beliau siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Jadi meskipun separuh daripada ini, tapi ada tambahannya. Seperti beribadah puasanya pol, lalu malamnya pol qiyamul lail. Riwayat Imam Ahmad, Nasai dan Abu Daud. Intinya setiap langkah itu sangat besar pahalanya. Ya, setiap langkah menuju Jumat itu sangat besar ibadah pahalanya. Bahkan dari hadis lain dari Imam Muslim, Rasulullah pun pernah bersabda, kata Rasulullah, inna a'dhaman nasi ajran bis shalah. Sesungguhnya paling besar pahala manusia pada sembahyang itu abaduhum ilaih. Siapa kata Rasulullah? Orang yang paling jauh perjalanannya menuju sembahyangnya tadi. Jadi paling jauh perjalanannya, paling gana pahalanya, paling besar pahalanya. Semakin jauh jalannya kita menuju masjid, menuju Jumat, semakin besar pula pahala yang Allah berikan per langkahnya. Per langkahnya demikian. Dikatakan Nabi paling besar ialah yang paling jauh. Terus jangan heran kebiasaannya ada para ulama kita salafun saleh itu kalau ada dua jalan, misalnya ke masjid ada dua jalan. Jalan satu lebih dekat dari rumah kita dan jalan satunya lagi memutar. Kalau ulama salafun saleh pasti memilih jalannya memutar tadi. Jauh. Kalau kita beda, semakin parah semakin kita laju. Kalau salafun saleh berhasil sengaja mencari jalan yang supaya lebih jauh sampainya. Misalnya jalan sana awal lebih cepat jalan sini, kita malah mencari jalan yang paling cepat. Kalau kebiasaan ulama-ulama kita dulu, mereka malah mencari jalan mana yang paling jauh ke masjid, jalan mana yang paling jauh menuju Jumat. Itu yang dicari mereka, bukan sebaliknya. Karena mereka tahu perlangkahnya itu ka'amali di atas sama, seperti amal ibadah 200 tahun kalau berjalan menuju Jumat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin muncul pertanyaan di benak pikiran kita, bagaimana kalau naik motor, naik sepeda listrik, naik mobil? Apakah sama demikian? Jika Jumat atau jamaah misal naik motor, naik sepeda listrik, naik mobil, apakah sama pahala demikian? Jadi katakan Imam Khattabi, Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Bughniyah bahwa hal demikian tidak termasuk. Meskipun kita misal naik motor kan butuh bensin juga, keluar uang juga. Tapi Imam Khattabi, Ibnu Qudamah dan lain sebagainya itu mengatakan tidak termasuk. Karena ada di hadis lain walam yarkam dikatakan dan tidak bertunggangan. Dulu kan udah sekarang kan beda, sepeda listrik, sepeda motor, mobil. Tapi katakan walam yarkam, jangan bertunggangan, tidak bertunggangan. Jadi harus jalan kaki. Itu baru dapat fadilahnya. Bukan sekedar naik motor atau mobil. Karena hadis Nabi walam yarkam, jangan ada berkendaraan, ada bertunggangan. Menandak juga misal kejauhan separuh barang jalannya, tinggal jalannya jadi betis. Itu misalkan masjidnya anak jadi betis berapa pal misal, jadinya separuh setengah apa dia jalan betisnya lagi dapat fadilah. Dan memang kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, ya ada kitab Al-Um itu karangan Imam Syafi'i, Al-Um tebal tapi
Kata Imam Syafi'i, salah satu tanda orang yang tawadhu itu ialah orang yang berjalan kaki menuju hari Jumat. Al-Um kitabnya. Itu nama kitab Imam Syafi'i. Kalau di Barabaya ada masjidnya Al-Um. Tapi masjidnya di Tumara Wahabi. Seolah-olah dia akan memakai Imam Ahmad, tapi memakai kitabnya Imam Ahmad Al-Um. Dalam itu dikatakan bahwa salah satu tanda orang yang rendah diri tawadhu itu orang yang mau jalan kaki menuju surga yang Jumat. Ini bukan saudaranya. Dan itu tanda Imam Syafi'i, orang yang ada tawadhu di hatinya, yang mau jalan kaki menuju Jumat. Mau kuliah juga misal, tadi parkir yang tak jauh barang pada sedikit. Ini berjalan juga beberapa langkah barang. Ini sudah si parapan bukan kendaraan pulang. Parkir di imam pulang. Langsung masuk aja lagi. Nah, dapat pahala waktu luka daging tadi. Tiap langkah bagi Jumat tadi disebut amal ibadah 200 tahun. Jadi langkah itu luar biasa. Sampai dikatakan demikian, per langkahnya itu ibadah sampai 200 tahun. Itulah kata umat Nabi Muhammad, umur kita memang pendek-pendek. Jarang umur 100 masuk langkah. Orang bahari, orang zaman dulu ribuan tahun. Bahkan Nabi Nuh aja dakwah 400.000 tahun. Umatnya sedikit benar. Bahkan bini anaknya kafir malah. Dakwahnya ribuan tahun. Nabi kita dakwahnya cuma puluhan tahun aja. Umatnya mendunia. Meskipun umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek, tapi kelebihannya diberi Tuhan amalan yang sedikit, tapi kayak beribadah ratusan tahun. Ini termasuk. Memang pendek-pendek, tapi kependekan umurnya bisa aja mengalahkan orang panjang usianya. Karena dulu orang ibadah 1 ditulis 1. Kalau umat Nabi Muhammad ibadahnya 1 ditulis 10, bahkan 70, bahkan 700, bahkan sampai kali hitungannya di golden Islam. Menandakan Allah itu mencintai umat Nabi Muhammad melebihi umat-umat terdahulu. Ini salah satu tandanya, satu langkahnya saja bisa makan Tuhan ibadah 200 tahun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada lagi hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah itu pernah memberikan 3 macam ala adullukum ya Nabi. Ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u darajat. Nabi dengan para sahabatnya pernah memberikan tawaran ya Nabi, ala adullukum. Apakah kalian ingin ya Nabi? Kuberitahukan sesuatu, alamah atau sesuatu yang yamhullahu bil khataya, Allah hapus segala kesalahan-kesalahan. Dan Allah angkat derajat bihi darajat. Mengata para sahabat, qalu bala ya Rasulullah, inggih ya Rasulullah, kami ingin tahu apa sesuatu tersebut. Nabi memberikan 3 macam amalan atau amaliyah. Dan Nabi kalau dikerjakan bisa demikian. Allah hapus segala kesalahan, Allah angkat segala derajat. Pertama, isbagul wudu alal makari. Menyempurnakan wudu atas sesuatu yang dibenci. Maksudnya apa? Kalau cuaca kita atau udara kita itu dingin, disukan subuh berwudu. Kalau masih bisa menyempurnakan wudu, sampai semua 3 kali, tangan 3 kali, umurnya sudah digawinya. Atas sesuatu yang dibenci, maksudnya hanya dingin. Terkadang kita kalau disukan, apalagi dingin banget, musuh asakali, tangan sakalinya juga asal-asal aja. Nah itu kadang mendapatkan Nabi yang Allah angkat derajat dan Allah ampuni dosa. Isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu atas sesuatu yang kadang kita sukai, kedinginan. Takarasi wudunya luar biasa, fadilahnya. Isbagul wudu alal makari. Lalu yang kedua kata Nabi, kasratul khata', memperbanyak berjalan menuju masjid.
Semakin banyak jalan, semakin bagus. Lalu yang ketiga nanti, wantiga sholat ba'da sholat. Menunggu sembahyang setelah sembahyang. Di sembahyang subuh atau sembahyang zuhur, selesai zuhurnya bagian menunggu asar. Jarang kalah. Apalagi subuh menunggu zuhur. Orang kata bagawi aja kalah. Kalau maghrib menunggu isya, mungkin banyak yang kalah. Wantiga sholat ba'da sholat. Itu termasuk yang Nabi menunggu sembahyang. Sudah sembahyang itu termasuk amalan yang yakumullahu bil khotoya wa yarfa'u darajat. Saya memberitahukan 3 amalan yang bisa mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih Muslim. Di sana ada yang nomor 2, kasratul khata' ila masjid. Banyak berjalan menuju masjid, anggar bah masjid biasa belajar. Meskipun misalnya berputar-putar ada masalah. Separah kali lebaran kok putar-putar pada getah misalnya dulu. Sama aja sih. Meskipun tahu, saya masuk subaratan separakan ya. Komputer kadang-kadang ini dihadir karena perlangkahnya itu tulis Allah Ta'ala tadi kalau paham tadi nggak ada yang salah. Di sini dulu ada pertanyaan.